Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang hutan rakyat. Topik yang akan kami bahas adalah yang pertama, definisi hutan rakyat, yang kedua, tujuan hutan rakyat, yang ketiga, ciri-ciri hutan rakyat, yang keempat, jenis hutan rakyat, yang kelima, manfaat hutan rakyat, yang keenam, klasifikasi hutan rakyat, yang ketujuh, contoh hutan rakyat, dan yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama, definisi hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah, yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan, dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Hutan jenis ini berisi hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat. Biasanya berada di tanah adat, meskipun ada juga hutan yang dikelola rakyat berada di tanah negara atau kawasan hutan negara. Yang kedua, tujuan hutan rakyat. Tujuan hutan rakyat yang pertama, memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif dan atau yang produktif karena keadaan lapangan dan tanah tidak sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani yang kebutuhan kayu, baik kayu bakar maupun kayu perkakas, serta jenis hasil hutan lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, petani sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Yang keempat, untuk memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya lahan yang ada di kawasan perlindungan daerah aliran air. Yang ketiga, ciri-ciri hutan rakyat. Ciri-ciri hutan rakyat yang pertama, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Yang kedua, kepentingan lokal. Yang ketiga, pengelolaan berkelanjutan. Yang keempat, peran sosial. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Yang keenam, hak penguasaan tanah. Yang ketujuh, keberlanjutan ekonomi. Yang kedelapan, pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kesembilan, adat dan budaya. Yang kesepuluh, perlindungan lingkungan. Jenis-jenis hutan rakyat. Yang pertama, hutan rakyat campuran. Areal hutan rakyat yang ditanami dengan tanaman kayu-kayuan yang dicampur dengan tanaman pertanian dengan perbandingan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan yang lebih dari 50%. Sistem penanaman hutan dengan tanaman tumpang sari, jenis tanaman pangan atau perkebunan dengan ditanam sebagai tanaman pencampur dengan memanfaatkan ruang tumbuhan yang belum terkena naungan selama 2-3 tahun dan hasil akhirnya berupa tanaman kayu-kayuan. Yang kedua, hutan rakyat swadaya, lahan milik atau lahan marga yang ditanami tanaman pohon kayu-kayuan dan buah-buahan yang dilaksanakan oleh kelompok tani secara swadaya. Berikut adalah jenis hutan rakyat berdasarkan status tanahnya. Yang pertama, hutan milik. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak guna pakai. Hutan jenis ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Kedua, hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah adat atau tanah kolektif atau kelompok atau tanah desa. Hutan jenis ini umumnya dikelola secara berkelompok atau untuk dimanfaatkan masyarakat luas. Selanjutnya, hutan kemasyarakatan. Hutan jenis ini adalah hutan yang tumbuh di atas tanah negara. Hutan ini terbentuk dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah, kelompok masyarakat atau koperasi masyarakat setempat biasanya adalah pengelola hutan jenis ini. Manfaat hutan rakyat. 1. Meningkatkan produksi kayu dan hasil hutan non-kayu. 2. Meningkatkan kesepakatan atau peluang kerja dan akses pedesaan. 3. Memperbaiki sistem tata air serta meningkatkan
proteksi permukaan tanah dari gangguan erosi. 4. Meningkatkan proses penyerapan karbon dioksida dan pluton lain. 5. Menjaga kadar oksigen mulai proses fotosintesis. 6. Sebagai habitat untuk satwa. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan contoh hutan rakyat. Berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh, maka hutan ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu hutan rakyat murni, campuran, dan agroforestry. Hutan rakyat murni adalah hutan atau homogen atau monokultur yang hanya terdiri dari satu jenis pohon. Hutan rakyat campuran atau polikultur adalah hutan yang ditanami berbagai jenis pohon secara campuran. Sedangkan agroforestry adalah hutan rakyat yang berupa sistem budidaya tanaman kehutanan bersama dengan tanaman pertanian dan peternakan. Tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim. Yang berikut contoh hutan rakyat. Yang pertama, hutan rakyat monokultur yang dikelola untuk kayu. Yang kedua, hutan rakyat monokultur yang dikelola untuk NHBK. Yang ketiga, hutan rakyat agroforestry yang dikelola untuk kayu dan NHBK. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Manfaatnya meliputi pemberdayaan lokal, partisipasi dalam pengelolaan hutan, dan keberlanjutan ekonomi. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Terima kasih.